Bisa 4/2. Itu 2. Jadi M1 berbanding M2 itu sama dengan Oke, ketemu lagi di channel Dimensi Sharing, channel yang sangat berniat ingin mengedukasi teman-teman semua dan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Oke, langsung ke nomor 1. Sebuah benda ketika T sama dengan 0 second. Nah, ini maksudnya T awal ya, 0 second di sini. Dapat kita lihat di ilustrasi seperti gambar di bawah dengan kecepatan 50 meter per second. Jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, artinya sigma F sama dengan 0 ya. Maka berapakah kecepatan benda setelah bergerak selama 10 second? Nah, ini hukum pertama Newton ya, hukum ke-1 Newton. Nah, ciri-cirinya adalah kelembaman. Kelembaman adalah karakter dari sebuah benda ingin mempertahankan posisi awalnya ya. Nah, yang kedua itu benda diam. Nah, benda diam. Yang ketiga itu kecepatan konstan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Nah, sigma F sama dengan 0. Berarti ini hukum pertama Newton ya. Maka berapa kecepatan benda setelah bergerak selama 10 second? Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada saat benda ini bergerak. Nah, ini hukum pertama Newton, artinya ini berkecepatan konstan. Jadi pada saat kecepatan terakhir benda itu berarti sama dengan kecepatan awalnya. Jadi kecepatan VT, kecepatan akhir dari benda ini adalah tetap 50 meter per second. Jadi jawabannya yang ini ya, 50 meter per second, kecepatan konstan. Oke, langsung ke nomor 2. Sebuah gaya yang dikerjakan pada sebuah benda bermassa M1 menghasilkan percepatan 2 meter per second pangkat 2. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Ada gaya F menghasilkan percepatan arahnya seperti ini ya teman-teman. A1 itu sama dengan 2 meter per second pangkat 2. Oke. Gaya yang sama ketika dikerjakan benda pada sebuah benda bermassa M2 menghasilkan percepatan sebesar 4 meter per second pangkat 2. Jadi gayanya juga F, kemudian percepatannya A2, arahnya seperti ini searah dengan arah gaya. Nah, itu besarnya adalah 4 meter per second pangkat 2. Oke. Nah, sekarang ini hukum kedua Newton ya teman-teman. Hukum kedua Newton. Nah, percepatan yang disebabkan oleh sebuah gaya itu sama atau bukan sama ya, berbanding lurus dengan gaya tersebut. Kemudian percepatannya itu berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Atau kalau disingkat ke dalam bentuk formula, bentuknya seperti ini. F sama dengan M dikali A. Oke. Nah, sekarang pertanyaan nomor A, berapakah nilai perbandingan antara M1 dan M2 atau M1 banding M2? Oke. Kita ketahui bahwa F sama dengan M dikali A. Nah, ini M1 dikali A1. Oke. Jadi kalau M1 itu sama dengan F dibagi A1. Oke, kemudian yang M2 langsung ya, berarti F dibagi A2. Nah, kalau di kiri dibagi, di kanan juga dibagi. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Jadi M1 berbanding M2 itu sama dengan F per A1-nya berapa? 2 ya. 2 dibagi dengan F dibagi ini. A2-nya berapa? A2-nya adalah 4 ya. Yang ini dibagi 4. Oke. Nah,
seperti ini lagi, M1 banding M2. Oke. Kalau F2, F dibagi 2, di sini dikali ya, 4 bagi F. Ya, saya harap teman-teman sudah paham ya pecahan. Nah, sekarang ini tewas. Saya tewaskan, tewas F-nya, F bagi F kan 1 ya. Kemudian ini tewas. Ini sisa 4 bagi 2. Itu 2. Jadi M1 berbanding M2 itu sama dengan 2 banding 1. Oke? Jadi untuk nomor A ini sudah terjawab ya teman-teman. Oke. Ini A. Sekarang kita mencari untuk yang B. Nah, sekarang B, apa yang ditanyakan B? Berapakah percepatan yang dihasilkan jika M1 dan M2 digabung atau M1 tambah M2? Nah, berarti di sini ada A aksen yang ditanyakan. A aksen yang ditanyakan berapa ketika M1 tambah M2 dikerjakan oleh gaya sebesar F ya. Oke. Sekarang F sama dengan M1 tambah M2 dikali A aksen. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman, A aksen ya. Percepatan yang dihasilkan oleh setelah bendanya dijumlahkan, masanya dijumlahkan. Benda ini susunannya seperti ini ya teman-teman. Bisa juga disusun seperti ini. M1, kemudian di atasnya adalah M2, atau benda dihubungkan dengan tali ya. M1, kemudian di sini ada M2 dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya F ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan sesuai ilustrasi yang di soal saja seperti ini. Nah, kita lanjutkan. F sama dengan M1 tambah M2. M1 tambah M2. M1 nya berarti F dibagi A1 atau F bagi 2. F dibagi 2 ditambah dengan M2 nya berapa teman-teman? F bagi 4 ya. Nah, dikali dengan A aksen. Oke, kita samakan penyebutnya. Kalau di atas saya kali 2 ya, di bawah juga saya kali 2. 2 bagi 2 kan 1 ya teman-teman. 2 bagi 2 1. Nah, ini menjadi F sama dengan 2F ditambah F ya, dibagi dengan 2 kali 2 4 ya. Berarti penyebutnya sudah sama ya. 4 dikali dengan A aksen. Oke. Nah, sekarang F sama dengan 2F tambah F. Jadi 3F ya. 3F dibagi 4 kali A aksen. Nah, apa yang bisa ditewaskan? Ini bisa tewas F bagi F. Nah, tewas 1 ya. Oke, jadi sisa 1 sama dengan 3/4 kali A aksen, atau A aksen sama dengan 4/3 meter per second pangkat 2. Oke. Jadi fisika itu gampang, fisika itu mudah. Ini soal receh ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah mobil truk yang masanya 10.000 kg. 10.000 kg berarti sekitar 10, berarti sama saja ya, 10 ton, bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ini yang penting. Berarti bergerak V0 nya itu 20 ya, 20 meter per second. Nah, kemudian masanya itu 10.000 kg ya. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ya. Nah, mobil direm dalam waktu 20 second, mobil tersebut berhenti. Berarti pada saat di sini awal mula-mula 0, kecepatannya 20 meter per second ya. Nah, pada saat 20 second mobil ini berarti berhenti ya. Berhenti atau kecepatannya sama dengan 0 meter per second. Oke. Hitunglah besar gaya rem yang bekerja pada mobil tersebut hingga berhenti. Berarti ada gaya hambat atau gaya rem force ya. Arahnya terbalik, teman-teman. Nah, terbalik dengan arah mobil ya. Nah, F ya. Kita ketahui bahwa F sama dengan M dikali A ya. Oke.
Hukum kedua Newton ya, F sama dengan M kali A. Nah, kita lanjutkan. Untuk mencari F, kita butuh nilai A ya, sama dengan berapa? Oke, kita sudah belajar tentang ini ya, GLBB. Saya tampilkan di linknya di pojok kanan atas biar teman-teman mengerti ya masalah GLBB. Nah, di atas. Nah, di sini ada formula ya. Ada formula bahwa VT sama dengan V0 percepatan dikali waktu. Oke, di sini ditambah atau dikurang? Ini dikurang karena ini perlambatan. Oke. Kecepatan akhirnya berapa teman-teman? Di sini sudah 0 ya. 0, kemudian kecepatan awalnya 20 ya. 20 dikurang A. A dikali T-nya sama dengan berapa? Dari sini ke situ. Jadi T sama dengan 20 second. Oke. Second. Nah, sekarang kali 20 ya. 20 second ya teman-teman. Ya, kali 20. Sekarang di sini berarti ini minus. Jadi 20A ya. 20A sama dengan 20 ya. Nah, jadi tewas. Sisa A sama dengan 1 meter per second pangkat 2. Oke. A-nya sudah diketahui, perlambatannya sudah diketahui bahwa M sudah F sudah bisa ditentukan ya. F sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan masanya berapa? 10.000 kg. Dikalikan dengan A-nya berapa? 1 meter per second pangkat 2 dikali 1. Oke. 10.000 kali 1 jadi 10.000 ya teman-teman. 10.000. Satuannya apa? Newton. Oke, jadi gampang ya teman-teman. Fisika itu gampang, fisika itu mudah. Lanjut, sebuah benda bermassa 3 kg bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 9 meter per second. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ya. Ada benda bermassa 3 kg, kemudian kecepatan awalnya itu 9 meter per second dan bertambah menjadi 12 meter per second setelah menempuh jarak ini ya, 15 meter dari acuannya misalkan di titik ini, dari sini ke sini ya. Oke. Nah, itu bertambah menjadi 12 ya, 12 meter per second setelah jarak 15 meter. Oke. Lanjut, hitunglah besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda tersebut. Oke. Jadi yang ditanyakan adalah F. Nah, F sama dengan berapa? Kalau F yang kita cari, di sini kita butuh nilai A-nya dulu berapa. Nah, sudah kita belajar GLBB, belajar tentang salah satu formula ya teman-teman. Nah, di link atas saya tunjukkan linknya soal sebelumnya, soal GLBB. Nah, saya tuliskan di sini ada formula yang fenomenal ya, salah satu fenomenal di GLBB. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kali percepatan dikali jarak tempuh atau perpindahan. Nah, sekarang di sini dijumlah atau ditambah? Dijumlah atau ditambah atau dikurang? Jadi kita kurang ya teman-teman. Salah, kita tambah karena ini adalah percepatan. Oke. Nah, kecepatan akhirnya berarti 12 meter per second. Jadi sisa kita input 12 ya. Di sini V0 kuadrat berarti 12 pangkat 2. Di sini 9 pangkat 2 ya. Ditambah 2 kali A. Nah, ini yang kita cari dulu. Kemudian dikali dengan S 15. Oke. Sekarang 144. 12 pangkat 2 144 ya. Di sini 81. Nah, ditambah dengan 2 kali 15 jadi 30 A. Nah, ini berapa nih? 144. Di kanan ada positif 81, pindah ke kiri jadi minus 144 kurang 81 berarti 63 ya. 63 sama dengan 30 A. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi 63 sama dengan 30 A. Nah, kita tewaskan dulu ya. Bagi 3
21 bagi 3 sama dengan 10 kali A. Nah ini. Oke. Jadi A sama dengan 21 bagi 10 atau 2,1 meter per second pangkat 2. Satuan dari percepatan adalah meter per second pangkat 2. Oke. Kita lanjutkan karena A sudah kita ketahui, F sudah bisa dicari ya. F sama dengan M dikali A. Masanya berapa teman-teman? Masanya adalah 3 ya. 3 dikali A nya berapa? 2,1. Nah 3 dikali 2,1 berarti 6,2. Satuannya apa teman-teman? Satuannya adalah Newton. Jadi 6,2 Newton ya hasilnya. Jadi fisika itu gampang. Lanjut ke nomor terakhir. Gaya F bekerja pada benda yang bermassa M menghasilkan percepatan 6 meter per second pangkat 2. Oke. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ya teman-teman. Jika gaya yang diberikan balik oleh benda sebesar 12 Newton, maka berapa massa benda tersebut? Berarti ini hukum ketiga Newton ya teman-teman. Hukum ketiga Newton. Maksudnya seperti ini. Jika kita ya memberikan gaya artinya seumpama kita dorong ya sebuah benda ya, sebuah benda. Nah, gaya yang kita berikan itu besarnya sebesar ini ya. Nih, arahnya seperti ini. F aksi. Nah, benda tersebut, benda yang ini memberikan gaya balik ya. Gaya reaksi. F reaksi. Besarnya sama tetapi besarnya sama tapi arahnya yang berbeda, atau dalam bentuk formula F aksi sama dengan minus dari F reaksi. Besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Jika ini plus, ini negatif. Oke? Nah, kita lihat ilustrasi gambar soal ya. Jadi kita memberikan gaya aksi tapi tidak kita ketahui, tetapi benda ini memberikan gaya reaksi sebesar 12 Newton. Berarti F aksi itu sama dengan 12 Newton ya. Besarnya sama tapi arahnya berbeda. Kalau di sini negatif, ini positif. Oke. Jadi F aksi 12 Newton. Nah, formula F sama dengan M kali A. Jadi F di sini adalah 12. Kemudian kita ganti A-nya berapa? A-nya adalah 6 ya. 6 dikalikan dengan massa. Oke. Kalau sudah seperti ini sudah bisa kita tewaskan. Tewas 12 bagi 6 ya. 12 bagi 6 sama dengan M sama dengan 2 ya. 2 apa nih satuannya? Satuannya adalah kilogram. Oke. Jadi fisika itu gampang, fisika itu mudah. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa meninggalkan jejak di video ini berupa subscribe channel ini biar semakin semangat untuk memberikan edukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.